Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi analisa korelasi. Analisa korelasi ini merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel bebas X dengan variabel terikat Y, di mana peneliti tidak memberikan perlakuan atau treatment apapun pada variabel bebasnya. Tujuan dari analisa korelasi itu sendiri untuk mengukur seberapa kuat hubungan atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Selain itu juga, analisa korelasi juga digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen product moment. Korelasi product moment selain digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antar variabel, juga dapat digunakan untuk menentukan validitas instrumen berbentuk data interval skor, angket, skala Likert, Thurstone, maupun data dikotomi yang berbentuk multiple choice. Nah, langsung saja untuk lebih memahami tentang analisa korelasi, kita akan langsung ke contoh. Dalam analisis ini nanti kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya ini adalah contoh data sampel 100 responden yang terdiri dari variabel X dan Y yang kita sebut dengan uji dua pihak untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel Y dan X. Sebelumnya kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita copy data yang akan kita analisis dari Excel. Kemudian kita paste pada data view. Kemudian variabel view kita isi dengan Y, kemudian ini adalah X1. Nah, selanjutnya kita akan analis correlate untuk melihat hubungan antara variabel Y dan X. Kemudian klik bivariate. Masukkan variabel Y dan X ke kolom variabel. Kemudian klik OK. Berdasarkan hasil analisis product moment-nya, kita lihat di sini bahwa nilai signifikan total antara variabel Y dan X di sini tidak signifikan, atau tingkat signifikannya sebesar 0,693 lebih besar daripada taraf nyata 0,05. Jadi di sini kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel Y dan X1. Atau bisa kita katakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel X1 dan variabel Y. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen product moment. Nah, sekali lagi korelasi product moment selain digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antar variabel, juga dapat digunakan untuk menentukan validitas instrumen baik berbentuk data interval skor, skala Likert, Thurstone maupun data dikotomi. Nah, langsung saja kita ke contoh.
Di sini ada data sampel dari 100 responden yang terdiri dari 15 variabel X dan Y sebagai berikut. Nah, yang pertama kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita copy data kita dari Excel. Pada data view, kita paste data yang akan kita analisis. Selanjutnya, setelah kita paste data ke data view, kita klik variabel view. Di data name, kita tulis nama variabel yang akan kita analisis. Ini adalah Y, kemudian X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15. Nah, selanjutnya setelah kita menulis nama variabel, kita akan melakukan analisis. Klik Analyze, Correlate, Bivariate. Kemudian kita pindah semua variabel baik X maupun Y pada kolom variabel. Kemudian kita klik OK. Ini hasil analisis produk momen data kita. Yang harus kita ketahui bahwa pada analisis ini kita menggunakan taraf nyata 5%. Jadi, untuk mengetahui data tersebut valid atau tidak, nilai signifikan totalnya harus lebih kecil dibandingkan taraf nyata 0,05 atau taraf nyata 5%. Pada variabel Y, kita lihat di sini. Pada variabel X, kita lihat di sini bahwa tingkat atau hasil, kita lihat di sini, hasil analisis signifikan totalnya di sini 0,01. Berarti data ini valid. Variabel ini valid. Kemudian X2 signifikannya 0,01, masih di bawah taraf nyata 5%. Berarti data ini juga X2 juga valid. Kemudian X3 tingkat signifikan totalnya 0,002. Berarti X2 juga valid. Kemudian X3 di sini 0,00, ini juga valid. Kemudian X4 juga di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,008. Kemudian X5 0,00. Kemudian X7 0,02. Di sini X8 itu tingkat signifikannya 0,4. Ini lebih besar dibandingkan taraf nyata 5%. Berarti data ini drop out, tidak valid. Kemudian X9 signifikan
X10 tidak signifikan, berarti data ini tidak valid. Kemudian X11. X11 di sini juga signifikan, X12 signifikan, X13 signifikan, kemudian X14 tidak valid atau tidak signifikan, kemudian X15 signifikan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita menganalisis atau uji validitas dan reliabilitas instrumen produk momen menggunakan SPSS. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.